Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan, nama saya Irta Dozanul Falah dari kelas D4 Teknik Informatika C dengan nomor NRP 31256000082. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian logika, ya. Mulai dari konsep dasarnya, pengimplementasian dalam bentuk rangkaian elektronik, hingga pembahasan tentang rangkaian kombinasional, rangkaian sekuensial, serta 4 macam flip-flop lengkap dengan penjelasan tentang diagram waktu. Saya juga akan memperlihatkan contoh implementasi flip-flop menggunakan rangkaian kit yang sudah dibeli, ya, dari Shopee waktu itu, yang sudah saya rangkai, yang prinsip kerjanya hampir sama dengan prinsip T flip-flop atau toggle flip-flop, ya. Kemudian rangkaian logika merupakan dasar utama dari semua sistem digital. Rangkaian ini bekerja dengan 2 kondisi sinyal, yaitu logika tinggi atau 1 dan logika rendah atau 0. Dalam dunia elektronika digital, 2 kondisi ini disebut juga sebagai true or false. Rangkaian logika dibentuk dari beberapa gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, OR, dan NOT. Dari ketiga gerbang dasar tersebut kemudian dapat dikembangkan lagi menjadi gerbang lain seperti NAND, yaitu gabungan antara AND dan NOR, ya. Kemudian ada NOR, ada XOR, dan XNOR. XOR dan XNOR. Setiap gerbang memiliki fungsi logika tertentu. Contohnya gerbang N hanya menghasilkan keluaran 1 jika semua masukannya bernilai 1. Kemudian sementara gerbang OR akan menghasilkan keluaran 1 apabila salah satu masukannya bernilai 1. Kombinasi dari berbagai gerbang logika inilah yang menjadi dasar terbentuknya sistem digital yang kompleks, ya, yang seperti kita kenal sekarang, seperti memori, kalkulator, bahkan prosesor komputer. Kemudian selanjutnya saya akan memperlihatkan rangkaian yang sudah saya buat, implementasinya yang sudah saya buat. Berikut ini rangkaiannya, ya. Bisa dilihat, ini cara kerjanya mirip dengan T flip-flop. Kit ini terdiri beberapa komponen, ya. Komponen logika dan LED ini sebagai indikator buat keluarannya, serta tombol atau push button sebagai sebagai masukan lah. Masukannya dari ini, bukan tombol sih, ya, baterai. Ketika saya akan menyambungkan rangkaian ini ke baterai, maka akan menghasilkan perubahan keluaran yang akan ditampilkan oleh si LED ini. Nah, sebuah rangkaian milik clock gitu, Nah, yang guna untuk menyimpan clock ini di kapasitornya ini, maka dia akan kayak bergantian gitu nyalanya. Mungkin saya bisa contohkan, ya. Saya bisa contohkan sebentar buat nyalanya seperti apa biar lebih jelas.
bisa dilihat nyalanya itu bergantian gitu. Jadi inilah yang disebut toggle flip flop atau implementasinya, yang LED ini sebagai indikator gitu. Bisa dilihat tadi kayak dia nyalanya bergantian seperti itu. Mungkin itu. Kemudian kita masuk ya pada jenis pertama dari sistem logika, yaitu rangkaian kombinasional. Adalah jenis rangkaian logika yang keluarannya hanya tergantung pada keadaan input saat itu saja kita bergantungnya. Rangkaian ini tidak memiliki elemen penyimpanan sehingga tidak dapat mengingat kondisi sebelumnya. Contoh dari rangkaian kombinasional ini misalnya ada multiplexer, demultiplexer, dan decoder gitu. Dalam sistem ini juga setiap perubahan nilai input akan langsung menyebabkan perubahan pada output secara instan gitu. Jadi ketika ada perubahan di dalam nilai input, maka outputnya juga akan berubah secara instan gitu. Jadi langsung berubah ketika ada perubahan pada nilai input. Jadi hubungan antara input dan output bersifat langsung gitu dan tidak bergantung pada waktu ya instan tadi. Kemudian ada rangkaian sekuensial. Berbeda dengan rangkaian kombinasional sebelumnya. Rangkaian sekuensial ini memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi. Rangkaian sekuensial memiliki elemen memori sehingga keluarannya tidak hanya tergantung pada input saat ini itu, tapi juga pada keadaan sebelumnya. Dengan adanya memori ini, rangkaian sekuensial dapat menyimpan data dan menjadi dasar dari sistem penyimpanan digital seperti register, counter, maupun memori komputer. Komponen utama dalam rangkaian sekuensial adalah flip-flop. Flip-flop ini juga, yaitu rangkaiannya mampu menyimpan 1 bit data. Kemudian ada beberapa macam flip-flop, ini ada 4 yaitu rangkaian RS flip-flop atau reset set, kemudian ada JK flip-flop, kemudian ada D flip-flop. D nya itu kalau nggak salah delay atau data, kemudian ada T flip-flop atau toggle flip-flop yang seperti yang saya rangkai ini. Nah, kemudian pada RS flip-flop pertama adalah yang paling bentuk sederhana. R memiliki arti reset dan S berarti set. Ketika S bernilai 1, maka output Q akan menjadi 1. Ketika R bernilai 1, output Q akan menjadi 0 gitu. Kemudian ada JK flip-flop. Pada JK flip-flop, ketika J dan K sama-sama bernilai 1, output akan berubah menjadi keadaan kebalikannya atau disebut toggle. Kemudian pada D flip-flop dia hanya memiliki 1 input utama yang disebut D, singkatan dari data. Prinsip kerjanya ini, nilai data input D akan disimpan ke output Q ketika sinyal clock aktif. Karena sifatnya yang mudah diatur, D flip-flop digunakan untuk menyetak data 1 bit dan menjadi elemen dasar dari register penyimpanan dalam prosesor. Kemudian ada D flip-flop yang saya gunakan ini. Prinsip kerjanya yaitu huruf sebelumnya saya akan menjelaskan huruf T itu berasal dari kata toggle yang berarti berganti atau berpindah. Setiap kali sinyal clock atau tombol ditekan, output T flip-flop akan berganti dari 0 menjadi 1 atau dari 1 menjadi seterusnya.
begitu seterusnya, jadi kayak 1010 gitu terus. Nggak kata lain, setiap input plus menyebabkan output berpindah keadaan yang membuat flip-flop T flip-flop ini banyak digunakan dalam rangkaian menghitung, misalnya counter biner. Nah, flip-flop yang saya gunakan juga bekerja dengan prinsip ini ya, yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian ada diagram waktu atau timing diagram adalah cara untuk menggambarkan hubungan antara input sinyal clock dan output pada setiap flip-flop. Pada flip-flop, output berubah mengikuti kombinasi input R dan S. Pada JK flip-flop, output berubah sesuai kondisi J dan K serta sinyal clock. Pada D flip-flop, output akan mengikuti input D saat sinyal clock aktif, dan pada D flip-flop, output akan berganti setiap kali menerima pulsa clock. Nah, jika kita melihat dari flip-flop yang saya gunakan ini, setiap kali LED setiap kali kapasitor menerima daya atau clock, maka LED akan berpindah kondisi yang menggambarkan bentuk gelombang dan diagram waktu T flip-flop secara nyata, tadi kayak bergantian kayak tadi. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.